Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Sesiapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Maka saya ucapkan banyak-banyak syukur terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Haji Khalid bin Abdul Samad, Menteri Wilayah Persekutuan, datuk-datuk, datin-datin, muslimin muslimat, jamaah fardu isya. InsyaAllah kita semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya akan sampaikan tajuk ini lebih kurang 60 menit. Selepas itu saya akan menjawab soalan-soalan dalam soal jawab. Manakala Islam sampai ke Andalusia, Andalusia itu sekarang Spain, Europe. Bila saya mengajar di university, saya sampaikan kepada penuntut-penuntut Andalusia, banyak juga yang tak tahu. Tapi bila saya sebut Real Madrid, Barcelona, oh tahulah. Ketika Islam sampai ke Andalusia, maka orang putih ini confused, bingung. Apa Islam ni sebenarnya? Sebab sebelum itu mereka dapat maklumat bahawa Islam ini dibawa oleh seorang perompak, oleh seorang penjahat, oleh seorang nabi palsu, oleh seorang yang suka membunuh orang, menumpahkan darah. Nama dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lama-lama mereka berfikir, bagaimana mungkin seorang nabi palsu yang jahat, perompak, suka membunuh, tapi dia sudah membina sebuah peradaban yang besar. Dulu orang Arab jahiliyah itu bila ada anak perempuan lahir dia kubur hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika perempuan-perempuan yang kecil itu mati dikubur hidup-hidup di dalam gurun pasir yang panas. Bi ayyi dzambin qutilat. Untuk apa mereka dibunuh? Lalu kemudian yang mereka katakan nabi palsu ini mengangkat harkat, martabat, darajah perempuan. Perempuan yang dulunya dikubur hidup-hidup, tapi dia mengajarkan man ala salasa banatin, siapa yang membesarkan 3 anak perempuan, fa'addabahunna, dia didik dengan baik, wa zawwajahunna, dia nikahkan dengan orang baik-baik, wa ahsana ilaihinna, dia buat baik sampai mati, falahul jannah, dia masuk surga. Mungkinkah ini ajaran seorang nabi palsu? Lama mereka berfikir. Mungkin dia palsu tapi yang tak jahat sikit. Dulu mereka tahu bahwa yang paling mulia adalah Arab Quraisy. Di bawah Arab Quraisy itu adalah Arab yang tidak Quraisy. Di bawah Arab yang tidak Quraisy adalah orang berkulit putih daripada Persian, daripada Rom, tapi kulit dia putih. Yang paling bawah sekali adalah orang Afrika, Habasyah, Abyssinia, Ethiopia sekarang. Eritrea, Ethiopia. Saya dah sampai ke Eritrea, Ethiopia. Warna kulit orang di sana 2 saja, hitam dan hitam sekali. Dulu ada kotak-kotak manusia. Paling tinggi Arab Quraisy, di bawah itu Arab tak Quraisy, di bawah itu orang berkulit putih, di bawah itu yang berkulit hitam. Tiba-tiba saja dia datang mengatakan la fadla bainal arabi wal ajam. Tiada beza antara yang Arab dengan yang bukan Arab. Bainal abyadi wal aswad. Tiada beza antara yang berkulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab. Adam dari tanah, balik kepada tanah. Lalu kemudian dia katakan manusia ini sama di hadapan Allah. Mereka pun berfikir, ajaran apa ini? Kalau memang dia nabi palsu, mengapa dia mengajarkan kebenaran-kebenaran? Lama mereka berfikir. Akhirnya mereka buatlah sebuah kajian, satu fakulti khas, namanya Islamic Studies. Maka lahirlah para orientalis. Oriental artinya timur, orientalis orang putih, orang barat yang mengkaji tentang timur.
Orang timur yang mengkaji tentang barat, oksidentalis. Orang barat yang mengkaji tentang timur, mustasyrik. Syarq, timur. Mustasyrik, orang barat, orang putih, orang Spain, orang Inggris yang mengkaji tentang Islam. Sebab mereka merasa apa Islam ini sebenarnya. Akhirnya mereka mempelajari terus, setengahnya ada yang bersyahadat. Awalnya mereka ingin mencari kesalahan kelemahan Islam, tapi akhirnya mereka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Di antaranya adalah Leopold yang merubah namanya menjadi Abdullah. Ada pula seorang bernama Abdul Ilah, itu juga daripada orientalis. Ada pula di Perancis, Paris itu dia robah Roger Jaroudi, yang dia masuk penjara sebab dia mengatakan orang Israel membina negara itu berdasarkan daripada usturah, legend, bukan pada fakta yang nyata. Mereka mengatakan dunia ini akan mereka kuasai, itu semua berdasarkan legend, mitologi. Maka kemudian dia dituntut dan dimasukkan ke dalam penjara, tapi dia tetap istiqamah kerana dia meyakini itu suatu kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan. Mungkinkah seorang nabi palsu mengajarkan dari bisikan-bisikan syaitan, tapi kemudian belum sampai 100 tahun dia meninggal dunia, Islam sudah tersebar sampai ke Al-Qazwain. Orang Arab menyebutnya Bahrul Qazwain. Makanya kita mengenal Imam Al-Qazwaini. Al-Qazwaini dari Bahrul Qazwain. Orang putih menyebutnya sebagai Caspian Sea, dekat dengan Moskow, Russian sekarang. Siapa sahabat Nabi yang sampai ke Bahrul Qazwain? Dia adalah Hudzaifah. Dia adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman sampai ke Bahrul Qazwain. Di sana umat Islam sudah berkembang dan mereka berkonflik, berikhtilaf tentang masalah qiraat. Hudzaifah ibnul Yaman balik ke kota Madinah Al-Munawwarah, menjumpai Khalifah Utsman ibnu Affan, mengatakan kepada Utsman, itu orang Islam di Bahrul Qazwain sedang berkonflik, ikhtilaf. Setengah mengatakan ini Quran, setengah mengatakan ini tafsir Quran, sebab mereka tidak hafaz Al-Quran. Maka Utsman bin Affan pun menyatukan semua mushaf-mushaf, dicetak menjadi satu, dibezakan antara yang Quran dengan yang bukan Quran. Itulah yang ada sampai pada kita hari ini yang disebut dengan mushaf Utsmani. Bukan Utsman bin Affan membuat Quran, tapi sebelum itu mushaf Quran ini ada yang bercampur dengan qiraat syazah, ada yang bercampur dengan tafsir, sehingga mereka ikhtilaf di Bahrul Qazwain, di Caspian Sea, di Rusia sudah sampai masa itu. Pada masa Utsman pula Islam sudah sampai jauh di sana, tempat matahari tenggelam. Matahari tenggelam itu bahasa Arabnya ghurub. Negeri tempat matahari tenggelam disebut dengan Maghrib. Matahari tenggelam waktunya adalah Maghrib. Salat yang dilaksanakan saat matahari tenggelam, salat iyalah takkan Isya. Oleh sebab itu maka ada suatu negeri bernama Maghrib. Bila sekarang kita sebut Maghribi, itu maknanya Maghribi hanya Maroko saja. Tapi dulu yang namanya Maghribi, Tunisia, Aljazair, Maghrib, Mauritania. Keempat negeri ini disebut negeri Maghrib karena tempat tenggelamnya matahari. Bagaimana mungkin kalau dia seorang nabi palsu, seorang yang mendapat bisikan dari iblis dan syaitan? Bagaimana mungkin ajarannya sudah sampai 40 tahun belum sampai kematiannya, ajarannya sudah sampai. Bila kita letakkan kota Makkah Madinah itu di tengah, maka Bahrul Qazwain itu di kanan dan Maghribi itu di kiri. Sebelah kanan ke arah timur Islam sudah sampai ke Bahrul Qazwain, sedangkan ke sebelah barat Islam sudah sampai ke Maghribi. Siapa yang tak percaya, bukalah Google Map. Tengok Makkah di tengah, Madinah di atas, ke kanan Bahrul Qazwain, ke kiri Maghribi. Nabi menjadi pemimpin di kota Makkah 10 tahun. Selepas itu diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun.
Makanya Nabi mengatakan khilafatun nubuwah arba'una sanah, pemerintahan mengikut cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arba'una sanah, 40 tahun. Dari mana Nabi tahu 40 tahun? Wa ma yantiqu anil hawa, Nabi tak bicara mengikut hawa nafsunya, in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu daripada Allah. Siapa yang membawanya? Allamahu syadidul quwa, dia yang memiliki kekuatan, Jibril alaihi salam. Dari mana orang tahu bahwa khulafa Rasyidin itu hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Nabi tak ada menyebut nama. Nabi hanya mengatakan, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa Rasyidin. Tapi Nabi tak ada sebut nama. Kenapa khulafa Rasyidin hanya sampai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sahaja? Kenapa Muawiyah tak masuk khulafa Rasyidin? Itu berdasarkan hadis khilafatun nubuwah arba'una sanah, pemerintahan cara Nabi ada 40 tahun, Nabi 10 tahun, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali 30 tahun. Maka berakhir dia pada masa pemerintahan Sayyidina Ali tepat umur Islam 40 tahun. 40 tahun umur umat Islam, Islam sudah berkembang. Sampailah, apakah Islam sudah sampai ke negeri Melayu pada masa pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Orang-orang putih Europe, diantaranya adalah dia yang berpura-pura masuk Islam. Pergi dia ke kota Makkah Al-Mukarramah, dia bersahabat baik dengan Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Dia bersahabat baik juga dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dia bertukar pikiran, dia belajar bagaimana Nusantara, bagaimana orang di Semenanjung Melayu, bagaimana orang di Sumatera, bagaimana orang di Jawa. Pura-pura masuk Islam. 6 bulan dia di Makkah Al-Mukarramah. Rupanya nama dia pun dia ubah menjadi Abdul Ghafur. Selepas itu dia pun masuk ke Aceh. Dialah Snok Hor Gronj, murtad. Pada akhir hayatnya dia kembali pada agama yang lama. Maknanya dia masuk Islam hanya ingin merosakkan Islam dari dalam. Sebab Islam ini kalau dirosakkan dari luar, umat Islam dia pantang bila berjumpa dengan musuh. Umat Islam tak pernah mencari musuh, tapi bila nampak musuh dia akan bersatu, dia akan bersama melawan satu musuh. Maka Islam tidak akan dirosak dari luar, dia akan masuk ke dalam Islam, pura-pura menjadi orang yang alim belajar Islam. 6 bulan lamanya di Makkah menguasai Al-Quran dan Sunnah, tapi kemudian dia membangkitkan konflik ikhtilaf antar mazhab-mazhab fiqh, lalu kemudian datang ke negeri Nusantara merusakkan Islam. Dialah yang mengatakan Islam datang pada abad ke-7. Maknanya apa? Bila Islam datang pada abad ke-7 Hijrah, maknanya Islam baru sampai ke Nusantara 700 tahun sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Wa makaru wa makarallah, mereka ingin membuat tipu daya. Wa makarallah, Allah balas tipu daya mereka. Apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Dijumpailah batu nisan di pantai selatan, di pantai timur Sumatera. Negeri itu bernama Barus. Tertulis di batu nisan itu Fatimah pada tahun 200 Hijrah. Dari situlah seminar yang dihadiri Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka, Buya Hamka, penulis tafsir Al-Azhar pada tahun 60-an. Mereka menghasilkan sebuah seminar. Umat Islam menyatakan bahwa Islam sudah sampai ke Sumatera pada tahun 200 Hijrah selepas Nabi Muhammad SAW meninggal. Kalau begitu pada tahun 200 Hijrah itu pada masa siapa? Pada masa Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i pindah dari Baghdad ke Kufah sampai ke Mesir pada tahun 200 dan meninggal tahun 204. Masa Imam Syafi'i, Islam sudah sampai ke negeri Nusantara. Dari Aceh yang disebut Serambi Makkah ini, para ulama kemudian bertebaran ke penjuru Sumatera, ke Semenanjung Melayu, ke Kalimantan, Borneo, sampailah ke Papua. Saya sampai ke Papua, dibawa ke ketua suku namanya Raja Patipi. Saya diperlihatkan Quran yang terbuat dari kulit kayu, sampul covernya terbuat dari kulit rusa. Lalu kemudian ditunjukkan pada saya tanya, wahai Tuan Raja Patipi, ini Quran ini dari mana?
Kata Raja Patipi, ini Quran datang dari Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah Aceh, tempat pertama orang Arab melabuhkan bahtera perahunya ketika mereka menjijakkan kaki. Tapi baru ada kerajaan Islam pada masa seorang bernama Meraselu. Meraselu tidak Islam. Suatu malam dia bermimpi, datanglah seorang yang bersorban putih, memakai pakaian putih. Tiba saja orang itu meludah ke mulutnya. Dan manakala dia terjaga, dia boleh membaca Al-Quran. Dia adalah Meraselu yang berubah nama menjadi Al-Malikul Saleh. Al-Malik artinya raja, Saleh raja yang saleh, pada abad ke-12 Masehi. Lalu kemudian orang mengatakan, maka pada abad ke-12 Masehi Miladiah itulah Islam sampai. Tidak, karena tak mungkin orang tiba-tiba saja membina sebuah kerajaan Islam. Islam datang dulu. Islam datang mengislamkan suku-suku, mengislamkan masyarakat. Selepas itu barulah Islam punya kerajaan Islam yang tertua. Oleh sebab itu apa maknanya? Mereka katakan Islam ini datang lambat supaya kita berpikir bahwa kita mundur karena Islam datang terlambat. Sebenarnya Islam datang lebih awal daripada yang dikatakan oleh mustasyriqin orientalis, mereka yang belajar tentang Islam. Khalifah yang paling berhasil mensejahterakan umat adalah bernama Umar bin Abdul Aziz, meninggal 101. Mudah saja nak mengingat dia. 101 dia meninggal. Apa yang terjadi pada Umar bin Abdul Aziz? Umar bin Abdul Aziz menantang, memberikan cabaran. Siapa yang boleh berjalan kaki dari Sana'a ke Darul Bayda mencari fakir miskin untuk berikan zakat, pergilah cari, kata Umar bin Abdul Aziz. Hari ini bila kita hitung dari Sana'a ke Darul Bayda, Makkah di tengah, Sana'a di kanan, Darul Bayda di kiri. Asia Afrika, Darul Bayda Maghribi, Sana'a Yaman. Selepas Yaman, Saudi Arabia. Selepas Saudi Arabia, Jordan. Selepas Jordan, Suria. Selepas itu Palestin. Selepas itu Mesir, Kahira. Selepas Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maghribi. 10 negara yang dikuasai oleh Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada satu fakir miskin pun. Hanya 2,5 tahun saja menjadi pemimpin umat Islam. Maka mereka pun berpikir, mungkinkah Nabi palsu? Mungkinkah ajaran yang dari bisikan iblis dan syaitan boleh mensejahterakan umat manusia? Dan pada masa seorang khalifah bernama Abu Ja'far Al-Mansur, Abu Ja'far Al-Mansur sangat cinta kepada ilmu pengetahuan. Maka dia kumpulkanlah para translator yang boleh mentranslate, menerjemahkan bahasa-bahasa Greek, Yunan ke dalam bahasa Arab. Dia buatlah sebuah lembaga bernama Darul Hikmah. Dar rumah, hikmah ilmu pengetahuan. Darul Hikmah, rumah ilmu pengetahuan. Maka dari rumah ilmu pengetahuan inilah kitab-kitab dari Greek yang berbahasa Yunan, berbahasa Persia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Akhirnya umat Islam tidak hanya ahli dalam bidang fiqh, bukan hanya pakar dalam bidang tafsir, tapi juga dalam satu hembusan nafasnya, dalam satu tazkirahnya, dia seorang ahli fiqh, tapi dia juga seorang filsuf yang sampai hari ini ada patung dia di Andalusia. Mereka menyebut dia Averroes, tapi sebenarnya dia adalah Ibn Rus. Ibn Rus mazhab dia Maliki, tempat dia besar di Andalusia. Kitab fiqh dia 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kitab fiqh perbandingan mazhab yang paling tua yang sampai ke kita hari ini adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ditulis oleh Imam Ibn Rus yang dikenal masyhur dengan Averroes. Kenapa orang Europe, Spain, Andalusia, Spanyol, kenapa mereka membuat patungnya? Mereka tidak mengenal fiqh, mereka tak tahu fikih taharah, halal, haram, makruh, mubah, sunat muakkad. Mereka tidak mengenal Averroes sebagai faqih, ahli fiqh, tapi mereka mengenal Ibn Rus sebagai seorang filosof yang dari mulutnya fasih. Dia berbicara tentang Demokritos, Thales, Aristoteles. Dia berbicara tentang para pakar-pakar, ahli-ahli dalam bidang falsafah. Itulah Islam. Maka mereka pun berpikir hari ini, mungkinkah ajaran yang agung dan mulia, yang hebat, yang mulia ini dilahirkan oleh seorang nabi palsu yang keluar dari kepala orang yang dapat bisikan dari syaitan? Maka malu-malu mereka masuk Islam.
Ada yang juga yang tidak masuk Islam karena kepentingan, karena uang, karena politik. Tapi insya Allah kita doakan semua yang mencaci maki Islam, dia akan mendapatkan hidayah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Bila mereka menulis buku, Masya Allah tabarakallah, Karen Armstrong menulis buku History of God, sejarah Tuhan, bestseller. Dia tulis sejarah dari mulai Tuhan Yahudi, Tuhan Nasrani sampai kepada Islam. Lalu kemudian karena dia tertarik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tulis History of Prophet Muhammad, peace be upon him, sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buku dia bestseller. Semua orang suka sebab dia menulis bukan kerana dia Islam, bukan kerana dia umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah yang menulis tentang sejarah Nabi itu adalah Abdul Samad, lalu kemudian dia puji-puji Nabi, orang akan berkata apologi. Tentulah Abdul Samad memuji Nabi sebab dia nak dapat syafaat Nabi. Kenapa Abdul Samad memuji-muji Nabi? Sebab dia nak mencari perhatian Nabi, dia ingin mendapatkan syafaat Nabi, dia ingin masuk surga bersama Nabi. Tapi ini orang yang tidak mengenal Nabi, dia baca tentang Nabi, dia buatkan sejarah tentang Nabi, lalu kemudian dia pun berbangga bercerita tentang Nabi. Apakah dia percaya kepada Nabi? Sampai hari ini mulutnya tidak pernah berkata aku meyakini Muhammad itu utusan Allah, tapi mungkin dalam hatinya. Cuma yang jadi masalah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman baru diakui kalau ada tiga. Yang pertama at-tasdiqu bil qalbi, hati mesti yakin, tapi yakin di hati saja tak diterima, mesti dilafazkan di mulut. Maka dia mesti bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalimah itu letaknya bukan di mulut tapi dalam hati. Ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, diciptakan Allah lisan, lidah untuk mengucapkan apa yang ada di dalam hati. Orang yang hanya dalam hatinya tidak mau dia ucapkan di mulutnya, tidak diterima Islamnya. Orang yang mengucapkan syahadat di mulutnya tapi lain hatinya, lain di bibir, lain di hati, bukan judul lagu. Orang yang lain di mulutnya, lain di hatinya, maka mereka adalah munafik. Orang munafik tidak hanya masuk neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik letaknya keraknya neraka. Bila ada orang bertanya, Ustaz Somad, orang munafik masuk neraka tak? Tidak, tapi dia di keraknya. Lebih panas lagi daripada neraka. Kalau neraka itu berpintu-pintu dari bawah hingga ke atas, apinya dari bawah, maka orang munafik letaknya paling bawah. Kalau ada orang berkata, aku beriman kepada Allah, percaya kepada Muhammad Rasul utusan Allah, yakin hatinya tapi dia tak mau beramal. Salat tidak, puasa tidak, tapi dia yakin Allah itu Tuhan, Muhammad itu Rasul Allah, tapi dia tak mau salat, tak puasa, maka dia fasik. Orang yang mengaku di mulutnya, yakin di hatinya tapi tidak beramal, fasik. Orang yang yakin di hatinya tapi mulutnya tidak mau berkata, kafir. Orang yang berkata di mulutnya tapi hatinya tidak, munafik. Tiga. Maka ini mesti kita bezakan. Adapun orang yang fasik, Allahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada fasik dan munafik. Kita termasuk orang yang beriman insyaallah. Nah, selepas kita berbicara tentang kekaguman orang putih, kekaguman orang mustasyrik terhadap Islam yang begitu hebat, apa dasar Islam ini? Sebab kita ingin membina masyarakat yang sejahtera seperti yang dibina oleh Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, islahul fardi, memperbaiki diri dulu. Sebab kita tidak mungkin memperbaiki orang banyak, memperbaiki bangsa sebelum dirinya baik. Aslih nafsaka, perbaiki dirimu, yasluh lakan nas, orang lain akan menjadi baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, 13 tahun di kota Makkah Al-Mukarramah itu memperbaiki islahul fardi, tentang kebaikan diri personal, individual, manusia sendiri-sendiri ini diperbaiki. Dalam hatinya ada mengakui bahwa pokok kayu ini mendatangkan manfaat, bahwa dalam hatinya meyakini bahwa burung ini mendatangkan manfaat dan menolak mudayarat. Maka Nabi mengajarkan, man tatayyara falaysa minna, siapa yang percaya kepada burung maka dia bukan golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bila ingin pergi, dia ambil batu. Bila dia ingin pergi berniaga ke negeri Syam atau ke Yaman, dia ambil batu. Kemudian dia tengok burung.
di atas pokok kayu. Lalu dia halau burung itu, dia lempar pakai batu. Kalau burung itu terbang ke arah Syam, sebelah kiri, artinya sial. Orang Malaysia sebut sial juga. Tak beruntung. Kalau burung itu terbang ke arah kanan, Yaman. Yaman artinya beruntung. Maka tengok dulu, kemana burung ini terbang. Kalau pergi ke arah kiri Syam, macam mana awak pergi niaga tak? Tak, saya tidur aja lah. Sebab tak ada untung. Kalau dia terbang ke arah Yaman, ke arah kanan, dia akan pergi. Maka Nabi SAW memperbaiki akidah ini. Man tatayyara falaysa minna. Siapa yang percaya kepada burung, maka dia bukan umat Muhammad SAW. Kita diajarkan, rezeki kita diatur oleh Allah. Kita berusaha, sebelum berangkat kita salat safar 2 rakaat, berdoa kepada Allah. Selepas itu dia langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Islam mengajarkan rezeki milik Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semua yang melata, yang merayap di atas muka bumi ini, rezekinya dijamin Allah Subhanahu wa taala. Tapi ayat ini setengah orang bila tidak dia fahami tafsirnya dengan baik, ini juga boleh membuat orang malas bekerja. Saya tidak ingin tazkirah tausiah saya ini didengar sepotong-sepotong, sekerat-sekerat. Yang mengantuk-mengantuk, coba buka mata baik-baik. Saya takut ayat ini dia dengar setengah-setengah, esok pagi dia tertidur. Manakala dia dijagakan, awak tak pergi ke office. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Semuanya sudah ditulis Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu diluruskan pemahaman. Islam datang menghilangkan khurafat, menghilangkan takhayul. Takhayul diambil dari kata khayal. Khayal maknanya illusion. Orang berpikir tidak kepada fakta, lebih kepada khayalan-khayalan dia. Maka Islam melarang itu semua. Islam meyakini bahwa dia berbuat kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala. Wahai pokok kayu, wahai gunung, wahai berhala, terimalah kurbanku ini. Maka wal ansab dilarang dalam Islam. Wal azlam, dia ambil anak panah. Azlam, anak panah 3 buah. Anak panah 3 buah dimasukkan ke dalam tabung bulat di dalam Kaabah. Dia putar, dia pusing. Selepas dia goncang, selepas itu dia pejamkan mata, dia ambil. Anak panah ada 3, dia tulis na'am, la, kosong, tak ada tulisan apa-apa. Bila dia ingin pergi, bila dia ingin menikah, bila dia ingin berusaha, bila dia ingin membuat kebun, maka yang pertama dia lakukan, dia guncang azlam ini. Selepas itu dia ambil. Kalau tertulis di anak panah yang dia ambil itu tertulis na'am, maka dia pun tanam. Aku esok bertanam korma atau tidak? Bila dia guncang, dia ambil, tulis na'am, dia tanam. Bila dia guncang, dia tulis la, maka dia tak tanam. Bila dia guncang, dia ambil, tak ada tulisan, dia ulang sekali lagi. Maka Islam datang mengharamkan ini. Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, rijsun, najis, min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibuh, jauhilah ini semua. Islahul fard, memperbaiki individu muslim, memperbaiki syakhsiah kepribadian seorang muslim, berawal dari akidah. Sebelum kita berbicara bagaimana penyebaran Islam sampai ke Rom, Islam sampai ke Spain, Islam sampai ke Andalusia, berbicara dulu pribadi seorang muslim, mesti diluruskan keyakinannya. Kalaulah keyakinan ini rosak, maka hancurlah semuanya. Makanya Nabi dikatakan Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta, kalau kau sekutukan aku dengan yang lain, la yahbatanna amaluka, maka semua amalmu gugur, tak ada nilai amalmu di hadapan Allah. Makanya kita berkata, usalli fardal isya'i 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Umrah dan haji, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Islam adalah agama yang berani mengatakan tidak. Masuk Islam bukan berani mengatakan iya. Semua orang boleh mengatakan iya, tapi Islam berani mengatakan tidak. La ilaha, tiada kuasa burung-burung, tiada kuasa pokok kayu. Bila pokok kayu ini ditanam, maka akan mendatangkan keberuntungan.
Bila pokok kayu ini ditanam, maka akan mendatangkan kesialan. Bila pokok kayu ini ditanam, maka akan memurahkan rezeki. Maka Islam melarang itu semua. Diajarkanlah dalam Asmaul Husna, Huwar Razzaq, dia yang memberikan rezeki. Wal Fattah, dia yang membukakan pintu-pintu rezeki. Makanya walillahil asmaul husna, Allah memberi nama-namanya Asmaul Husna, fad'uhu biha, panggillah dia dengan nama-nama itu. Itu bukan setakat lagu yang dinyanyikan orang Melayu, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Di balik nama-nama itu ada makna-makna. Di balik nama-nama Asmaul Husna itu ada nama-nama yang mulia. Maka ketika kita berkata ya Razzaq, wahai yang memberi rezeki, saat itu kita sedang mengatakan burung tak dapat mendatangkan rezeki, anak panah tak dapat mendatangkan rezeki, pokok kayu tak boleh membuah rezeki. Semuanya berserah kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Seorang explorer muslim, bila anak-anak kita ditanya siapakah manusia yang mengelilingi dunia, mereka serempak akan menjawab Christopher Columbus. Yang sampai ke Sumatera, yang sampai ke Semenanjung Melaya, yang sampai ke negeri Melayu Nusantara, seorang yang datang dari Maghribi, makamnya sampai hari ini masih ada lagi di Tanjer, Tonjah. Dia bernama Ibnu Battuta. Perjalanan dia ditulis dalam kitab 2 juzuk. Nama kitabnya Rihlah Ibnu Battuta, Explorer, perjalanan dunia Ibnu Battuta. Ibnu Battuta sebelum dia pergi berkeliling dunia, dia pergi ke Makkah dulu. Dia tawaf, selepas tawaf dia sa'i, selepas sa'i dia tahallul, barulah dia melangkahkan kaki. Selepas itu dia tulis semua. Dia bercerita tentang aku bertemu dengan seorang sultan. Mereka menggunakan jubah warna hijau dan putih. Raja-rajanya menunggang gajah, menaiki kuda. Aku melihat istana mereka yang begitu megah. Negeri itu bernama Sumatera. Dia bercerita tentang negeri-negeri kerajaan-kerajaan Melayu yang ada di Nusantara. Apa maknanya? Bahwa orang Islam sudah berkeliling dunia. Padahal masa itu belum lagi ada alat-alat yang canggih, yang hebat. Dia semuanya berserah kepada Allah. Tawakalnya membuat dia menjadi kuat. Tawakal orang dulu membuat Islam menjadi maju. Tawakal orang sekarang membuat Islam menjadi mundur. Tawakal orang dulu membuat dia berkeliling dunia. Tawakal orang sekarang membuat dia tidur dalam kelambu. Jadi siapa yang salah sebetulnya? Padahal Quran yang dibaca sama. Quran yang dibaca oleh Ibnu Battuta adalah Quran yang dibaca oleh kita sekarang. Hadis yang dibaca oleh Ibnu Battuta adalah hadis-hadis juga yang dibaca oleh kita sekarang. Jadi kalau begitu bukan ajarannya yang salah, tapi cara kita memahami Islam. Maka yang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah islahul fardi, memperbaiki diri. Dirinya apa dulu diperbaiki? Yang diperbaiki adalah islahul aqidah. Aqidah artinya 2 tali yang disimpul mati. Ada satu tali, ikat simpul tali, maka kalau sudah disimpul mati, dia tidak akan terbuka sampai akhir. Maka disebut dia dengan ilmu aqidah. Berasal dari hadis Nabi SAW ketika datang Abu Hafs panggilan dia, sebab orang Arab tak boleh memanggil nama, menyebut nama itu tak sopan, tak beradab, tak berakhlak. Maka dipanggil dia, ya Abu Hafs. Siapa dia? Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Datanglah seorang yang rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, tak ada bekas-bekas tanda dia perjalanan jauh, tapi tak ada orang Madinah yang mengenali dia. Biasanya kalau dia datang dari jauh, tentulah rambut dia berdebu, tentulah pakaian dia lusuh dan kotor, maknanya dia datang dari jauh. Kalau rambut dia hitam bersih, baju dia bersih, maknanya dia orang tempatan, pastilah orang kenal dia. Tapi orang ini aneh, rambut dia hitam, baju jubah dia putih, tapi tak ada orang kenal. Siapa dia? Dia bertanya tentang mahwal iman. Apa iman itu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Hari ini masih ada umat Islam yang percaya, menggantungkan akidahnya, keyakinan, nasibnya, nyawanya, menggantungkan rezekinya kepada benda. Maka sesungguhnya rosaklah la ilaha illallah. Sebab dia ketika berkata la ilaha, tak ada pokok kayu.
La ilaha, tak ada batang anak panah. La ilaha, tak ada kuasa jin, hantu dan setan. La ilaha. Sampai hari ini masih ada orang Islam yang meminta kepada benda, yang minta kepada batu. Saya membawa jamaah dulu masa saya belajar 20 tahun yang lalu. Tahun 2000 saya pergi haji dari Kaherah sampai ke Makkah, membawa jamaah pergi tawaf, pergi sa'i, pergi tahalul, pergi belanja shopping juga. Pergi mencari-cari batu. Boleh bawakan saya ke tempat jual batu, saya tunjukkan batu, dari yang batu kecil 1 rial hingga yang sebesar telur angsa. Saya tunjukkan semua. Selepas itu saya tunjukkan batu kecil, dia tak beli, batu besar dia tak beli, batu sedang dia tak beli. Selepas itu saya pun malu pada yang penjual, saya nak balik. Selepas itu dia tanya, ada tak batu yang boleh melariskan niaga? Manusia sekarang tak menyembah batu, tapi dia masih percaya bahawa batu ada kekuatan, bahawa batu ada khasiat. Maka dalam Islam kita diajarkan bagaimana Umar ibn al-Khattab ketika akan mencium Hajar Aswad. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Hajar, wahai batu, innaka la tanfa' wa la tadur. Engkau tak dapat mendatangkan manfaat, engkau pun tak dapat menolak mudarat. Laula Muhammadun qabbalaka ma qabbaltuka. Kalaulah bukan kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencium engkau, maka aku pun tak mahu mencium engkau. Ustaz Somad bercerita tentang batu, tapi dia guna batu cincin juga. Saya guna batu suka aja. Tak ada saya katakan bila pakai batu merah maka muka kita akan merah, kita berani bicara di depan menteri-menteri. Tak ada. Tak ada saya cakap macam tu. Saya tak ada keyakinan macam tu. Saya berbicara sebelum saya berangkat, saya bersolat, saya berdoa kepada Allah, ya Allah, yang akan ku sampaikan ini adalah firman-firman-Mu, ayat-ayat-Mu. Yang ku sampaikan ini adalah sabda Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang akan ku jumpai adalah umat-umat-Mu. Mereka adalah pencinta-pencinta-Mu ya Allah ya Rasulullah. Yang ku pijak ini adalah bumi-Mu. Aku bernaung di bawah langit-Mu, maka beri aku kekuatan. Kita tiada kekuatan. Darah kita, jantung kita, buah pinggang kita, paru-paru kita, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nafas yang ada ini dari Allah, paru-paru ini datang dari Allah. Maka sebelum berangkat tadi semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu tidak percaya kepada benda-benda. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika istri Nabi, ibu kita semua. Istri Nabi itu ibu kita. Makanya setelah pas Nabi SAW meninggal, tiada seorang pun yang berani menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa? Sebab orang yang menikahi istri Nabi sama dengan menikahi ibu kandungnya sendiri. Suatu ketika Aisyah Ummul Mukminin, ibu kita, maka nanti bila ada setengah-setengah kelompok-kelompok yang mencaci maki Aisyah, berarti dia mencaci maki ibu kita. Kita mesti membela dengan darah dan nyawa kita. Manakala Aisyah membuka bantal, dia buka bantal, dia tengok di bawah bantal, di atas bantal ada budak kecil yang ditidurkan oleh ibunya, bundanya. Selepas itu Aisyah menengok di bawah bantal ada Musa pisau untuk mencukur janggut, untuk mencukur misai. Dia tengok ada pisau, lalu Aisyah bertanya, ini pisau ini untuk apa? Untuk apa kau buat pisau ini? Apa kata perempuan itu? Bila pisau ini diletakkan di bawah bantal, maka jin pengganggu budak kecil akan lari ketakutan. Maka kata Aisyah, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang kami untuk percaya yakin kepada benda, maka meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli 'ainin lamma. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Dulu ternyata pada zaman Nabi pun, pada zaman Aisyah radhiyallahu anha pun, mereka percaya bahawa jin takut dengan pisau kecil. Sekarang kita nak letakkan apa? Nak letakkan pisau besar. Jin-jin sekarang pun tak takut lagi dengan pisau. Dulu katanya jin takut dengan bawang. Sekarang bawang dah habis, dia masak semua dah. Oleh sebab itu maka yang membangkitkan ketakutan ini, di mana letak takut dalam hati? Takut itu datangnya dari mana? Daripada Allah. Allah yang memberikan ketakutan kepada makhluk-makhluknya. Kalau hati dipenuhi rasa takut, maka jin dan setan pun akan takut. Kalau hati sudah penuh dengan rasa takut kepada Allah, maka jin, hantu dan setan pun akan takut kepada manusia itu. Mana buktinya? Buktinya tak lain tak bukan adalah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Ma salaka Umar fajjan qattu. Kalau Umar lalu di suatu jalan, illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Kalau Umar lalu di suatu jalan, maka setan akan lalu di jalan yang lain. Begitulah setan takut. Suatu ketika dulu pada masa pemerintahan gubernur Mesir bernama Amr bin As. Amr bin As melihat orang-orang Mesir di Kahirah menghanyutkan, mereka letakkan rakit di atas sungai Nil, mereka dudukkan anak gadis yang paling cantik, mereka buatkan gelang, rantai, subang, mereka berikan perhiasan-perhiasan, lalu kemudian mereka hanyutkan di sungai Nil. Gubernur Mesir bernama Amr bin As bertanya, apa yang kamu lakukan ini wahai orang Mesir? Apa kata orang Mesir? Ini untuk menjamu sungai Nil. Sebab bila tidak kita hanyutkan sungai Nil ini anak gadis, maka nanti air akan surut, kering. Kalau sudah air surut dan kering, tanaman gandum akan mati. Kalau tanaman gandum mati, maka kita semua di Mesir ini akan mati. Amr bin As melarang, jangan, perbuatan kamu ini syirik, sebab kamu minta kepada jin, hantu dan setan penjaga sungai Nil. Lalu kemudian orang Mesir berkata, pilihan kita dua wahai gubernur, wahai Amr bin As, kita buat ini, sungai akan naik, atau kita diam, kita akan mati. Pilih mana? Amr bin As pun terdiam. Lalu dia buat surat, dia kirim kepada Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ila Amirul Mukminin, kepada pemimpin orang beriman Umar ibn al-Khattab, ini di Mesir ada tradisi menghanyutkan anak gadis di sungai Nil. Bila ini tidak dibuat, nanti air Nil tidak naik. Kalau air Nil surut kering, maka kami semua di Mesir ini akan mati. Maka kemudian Amr bin As mengirimkan surat itu. Surat itu dibalas oleh Umar bin Khattab. Dia masukkan surat kecil di dalam envelope yang besar, lalu kemudian sampai kepada Amr bin As. Kata pembawa surat, wahai Amr bin As, masukkan surat Umar bin Khattab ini ke sungai Nil. Amr bin As bertanya-tanya dalam hati, apalah agaknya isi surat Umar bin Khattab itu? Lalu kemudian dia buka, dia baca isinya. Min Abdillah, dari hamba Allah. Dia tak berkata dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Dia katakan min Abdillah, dari hamba Allah, ila nahrin Nil, kepada sungai Nil. Ya nahran Nil, wahai sungai Nil, in kunta tajri min qibalillah fajri. Kalau engkau mengalir dari Allah, kalau mengalir karena Allah, kalau engkau memang makhluk Allah, fajri, mengalirlah engkau karena Allah. Fa illam tajri, kalau engkau bukan makhluk Allah, maka tak usah kau mengalir sampai hari kiamat. Lalu kemudian Amr bin As memasukkan surat itu ke sungai Nil. Esok pagi dia tengok naik air sungai Nil 16 jengkal naik ke atas. Kisah itu diceritakan oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir yang menulis tafsir Ibnu Katsir dalam kitabnya bernama Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah awal sejarah, wan Nihayah akhir sejarah. Kalau nak baca buku sejarah, bacalah kitab Al-Bidayah, kerana ini kitab tertua tentang sejarah sampai kepada masa kehidupan Ibnu Katsir abad ke-8 Hijrah. Mazhab dia Syafi'i, baik sekali, semazhab dengan kita, mazhab Syafi'i. Apa maknanya? Bahwa yang betulkan pertama adalah akidah. Bila ada orang yang meminta kepada setan, meminta ke rezeki kepada makhluk, ada orang mengatakan ini masalah akhlak. Ini bukan masalah akhlak. Ini adalah masalah yang pertama, akidah. Kenapa Ustaz berpanjang lebar bercerita tentang masalah akidah ini? Karena krisis masalah kita bukan masalah ekonomi, bukan masalah politik, bukan masalah umat. Masalahnya adalah masalah akidah. Orang kalau akidahnya baik, maka masyarakat akan baik, maka negara akan baik, kerajaan akan baik, umat ini pun akan baik. Dari mana datangnya kebaikan? Dari akidah yang benar. Maka insya Allah anak-anak cucu kita ajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan akidah Ahlul Bid'ah, bukan akidah ahlu yang keluar daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 13 tahun habis untuk akidah. Bila Nabi SAW bahaskan 13 tahun untuk akidah, Abdul Somad hanya membahaskan akidah ini 13 menit saja. Apa yang Ustaz pandang dari tadi ke bawah? Saya pandang jam supaya waktu tak habis. Saya start tadi dari pukul 9.30, insya Allah finish berakhir 10.30. Pertama, akidah. Selepas akidahnya baik, barulah ibadah. Maka Nabi SAW bercerita tentang haji. Bila haji? Haji bukan di Makkah,
haji nanti di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Bila haji diwajibkan? Tahun ke-6. Haji diwajibkan ke tahun ke-6, tapi Nabi baru melaksanakan ibadah haji tahun 10. Oh, kalau begitu boleh haji ini kita tunda. Nabi dulu, kita sekarang jangan. Man lahu sa'atun, siapa yang punya rezeki tapi dia tak nak pergi haji, mata mitatan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Mudah-mudahan tuan-tuan yang sudah ada kemampuan berangkat, kita doakan bersama pergi haji insyaallah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, Allah mewajibkan haji. Puasa, apakah mereka dulu di kota Makkah Al-Mukarramah ada puasa? Tak ada puasa. Bila puasa ini diwajibkan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahun kedua hijrah barulah ada puasa. Bayar zakat, selama di Makkah tak ada mereka bayar zakat. Bila mereka baru bayar zakat? Setelah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka bila ada jamaah kita, jiran kita, sahabat kita, satu office dengan kita, dia tak pernah bayar zakat. Awak kenapa tak bayar zakat? Saya belum hijrah lagi. Dia masih masa Makkah lagi. Maka tak ada alasan. Sebab kita bukan hidup pada zaman Nabi, kita hidup selepas Nabi. Maka kita tetap melaksanakan bayar zakat, kita tetap melaksanakan salat. Tapi salat sudah ada di Makkah, Ustaz Abdul Samad, betul. Tapi ingat, Isra Mi'raj, ada yang mengatakan tahun 10, ada yang mengatakan 2 tahun sebelum hijrah. Apa maknanya? Tetap dulu akidah. Kenapa disebut dia tauhid? Satu. Wahid, satu. Wahid, mensatukan. Sebab mereka dulu Tuhannya banyak. Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Datanglah Islam berkata, Qul huwallahu ahad. Makanya ketika Bilal bin Rawah ditimpa perutnya dengan batu, dibuka bajunya, kulitnya yang tipis ini kena ke pasir Makkah yang amat sangat panas. Apa yang keluar dari mulutnya? Ahad, 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 ahad. Esa, tunggal, tak berbilang. Lau kana fihi ma'alihatun illallah, seandainya di dunia ini ada Tuhan selain Allah, la fasadata. Sudah lama alam ini hancur. Karena kata Tuhan ini begini, kata Tuhan ini begini. Sedangkan sesama kita aja berkelahi hancur dunia, apalagi kalau Tuhan berkelahi. Maka Islam mengajarkan qul huwallahu ahad, Allahus samad. Bukan samad ini. Ini Abdus Samad. Abdu hamba. Samad Allah, Abdus Samad ini hamba Allah. Sebab yang kita ini semua bukan hamba harta, bukan hamba kuasa, bukan hamba dunia. Kita ini adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa berkata, inni abdullah, aku ini hamba Allah. Atani alkitab, Allah memberi aku alkitab, Injil. Lalu kemudian kita pun juga mengatakan kita ini hamba Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi, dia memperjalankan hambanya. Yang boleh berjalan Isra Mi'raj, yang boleh salat, hanyalah orang yang sudah menghambakan dirinya kepada Allah. Bukan menghambakan dirinya pada pokok kayu, bukan menghambakan dirinya pada emas, bukan menghambakan dirinya pada cincin batu, tapi menghambakan diri kepada Allah. Maka dialah yang punya kuasa. Allah akan berikan dia kuasa untuk menebarkan kedamaian di atas muka dunia. Yang pertama kali adalah akidah. Setelah itu barulah ibadahnya baik. Alladzina yuqimunas shalah, mereka yang menegakkan salat, mereka yang melaksanakan salat. Tapi baca pangkal ayatnya, walladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang gaib. Malaikat yang mencatat, malaikat yang menulis, malaikat yang mencatat amal kita, gaib. Yang sudah pernah menengok malaikat, coba angkat tangan. Tak ada yang pernah menengok malaikat. Sedangkan Umar bin Khattab, manakala datang Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, selepas itu Umar pergi. Selepas itu orang yang bertanya tadi pergi. Nabi bertanya kepada sahabat, wahai para sahabat, ya, kamu tahu tak siapa tadi yang datang itu? Tidak. Umar bin Khattab, ya, kamu tahu tadi siapa yang bertanya tadi? Tidak. Sahabat Nabi tak tahu itu malaikat. Tapi sekarang banyak pula orang yang mengaku berjumpa dengan malaikat. Masya Allah, tabarakallah. Umar bin Khattab tak tahu bahwa yang datang itu Jibril. Sampai Nabi Muhammad memberitahu. Apa kata Nabi SAW? Atakum Jibril yu'allimukum dinakum.
Yang datang tadi kepada kamu adalah Jibril membetulkan agama kamu. Setelah baik akidah, baik ibadah, automatically orang yang baik akidahnya, baik ibadahnya, maka akan baik akhlaknya. Mencari menantu lelaki baik akidah, baik ibadah, baik akhlak. Itu kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang meminang anak kamu, kamu suka pada agamanya. Agama maksudnya sini adalah akidahnya, ibadahnya. Wa khuluqahu, akhlaknya. Fazawijuhu. Adapun harta akan datang, harta akan datang. Kau cari dunia, akhirat tak akan singgah. Tapi kalau kau cari akidah yang benar, kau cari ibadah yang betul, kau cari akhlak yang benar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Percaya tak percaya, sudah saya sampaikan. Itulah letaknya iman. Bila benda itu ada, nampak kita percaya, itu bukan iman. Percayakah Ustaz Abdul Somad bahwa air itu ada? Percaya. Dari mana Ustaz percaya? Mata saya melihatnya, bukan iman. Itu percaya. Iman adalah meyakini bahwa masa depan kita tak tahu. Yang pemuda-pemudi hari ini dia tak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dalam surat Luqman dikatakan Allah di ujung-ujung surah, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tak ada yang tahu apa yang terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak ada yang tahu di bumi mana dia akan mati. Keyakinan kita tentang masa depan itu adalah iman. Setelah baik akidah, islahul akidah, baik ibadah, islahul ibadah, baik akhlaknya insyaAllah. Mana contohnya? Malam ini saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang baik akidahnya, baik ibadahnya, dan baik akhlaknya insyaAllah. Yang tak baik ibadahnya ini siapa? Ustaz Somad berbicara di depan orang tua, bicara di depan pemimpin, suaranya menggelegar. Kalau gitu kita lembutkan suara. Jamaah sekalian, marilah kita perbaiki akidah. Jadi saya berbicara suara keras ini, dalam Al-Quran dilarang bersuara keras-keras. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu bersuara kuat-kuat di atas suara Nabi. Sekarang ayat itu ditulis di atas makam Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu bersuara kuat-kuat di atas suara Nabi. Ini suara Abdul Somad ini sudah berkali-kali lebih kuat daripada suara Nabi. Untuk apa? Bukan ada niat takbur, niat sombong, bukan. Ini semata-mata hanyalah untuk menyampaikan dakwah-dakwah. Banyak ustaz-ustaz lain, badan dia tegap, muka dia tegap. Abdul Somad semua kecil, suara aja besar. Suara ini yang dipakai. Mudah-mudahan suara ini dapat menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling utama adalah akhlak. Innama bu'istu, aku diutus ke atas dunia ini liutammima makarimal akhlak, kesempurnaan akhlak, akhlakul karimah. Selepas baik islahul fardi, pribadi-pribadi syakhsiyahnya orang-orang yang sudah baik, baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, barulah orang-orang baik tadi disatukan. Ada orang baik namanya Abu Bakar, ada orang baik namanya Umar, ada orang baik namanya Utsman, ada orang baik namanya Ali, ada orang baik namanya Hudzaifah ibn Yaman, ada orang baik namanya Abdullah bin Mas'ud, ada orang baik namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, ada orang baik namanya Asma, ada orang baik namanya Zubair ibn Awam, ada orang baik namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang-orang baik ini mesti disatukan dalam sebuah community. Alhamdulillah, malam ini orang-orang baik sedang berkumpul di tempat yang paling baik. Dalam ibadah yang paling baik, berzikir dengan Allah. Dalam community yang baik. Makanya saya selalu mengajak, mari, banyak orang yang baik kalau sendirian. Masa sendirian dia baik. Tapi kemudian ketika bersama, menyikut ke kiri, menyikut ke kanan, menanduk ke depan, menyipak ke belakang. Kalau ada manusia macam ini, sabar-sabar saja. Nanti Idul Adha, kita selesaikan. Bila kita sanggup menjadi pemimpin, majulah ke depan. Bila kita tak mampu, ikutlah di belakang. Jangan diletakkan di belakang menanduk, diletak di depan menyipak ke belakang. Orang Melayu paham? Boleh paham? Tak paham nanti saya jelaskan. Apa maknanya? Idza kuntum salasatan fi safarin. Kalau kamu ada 3 orang melakukan perjalanan musafir, falyu'ammiruhum ahadahum. Hendaklah salah satu dari kamu mengangkat menjadi pemimpin. Nabi Muhammad SAW bukan dia diangkat sebagai pemimpin berdasarkan musyawarah, kerana tidak menerima musyawarah.
Tapi ini diangkat oleh siapa? Yang melantik dia siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi manakala Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, berkumpullah sahabat, datang dari kalangan muhajirin. Apa kata orang muhajirin? Kami mengangkat pengganti Nabi adalah Abu Bakar. Kami mengangkat pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin Madinah adalah Umar. Datang pula orang Madinah, Ansar. Kami mengangkat, melantik pengganti Muhammad SAW bukan sebagai Nabi, tapi sebagai pemimpin adalah Sa'ad bin Ubadah. Masing-masing mereka punya calon, punya bakal pemimpin. Lalu kemudian mereka berdebat. Inilah parlimen pertama di atas muka bumi, di atas dunia. Sebab dulu ketika meninggal Shahinshah, raja yang ada di Persia, mereka melantik anaknya bernama Buran, seorang perempuan. Tapi manakala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak meninggalkan surat, tak ada wasiat. Lalu kemudian sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Apa kata Umar bin Khattab? Aku pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnu ma'asyir al-a'immah min Quraisy." Pemimpin diangkat dari golongan Quraisy. Dengan hadis ini maka kalahlah Sa'ad, sebab Sa'ad tak Quraisy. Naiklah Umar. Tapi rupanya Umar juga tawaduk, rendah hati. Aku rasa tak layak. Siapa yang diangkat Nabi menjadi imam salat manakala Nabi sakit? Abu Bakar Siddiq. Maka Abu Bakarlah yang dilantik. Berbaiatlah semua sahabat. Ubayyuka, aku membaiat engkau wahai Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islahul fardi, perbaiki diri, baik akidah, baik ibadah, baik akhlak. Setelah orang-orang baik ini baik, dikumpulkan orang baik ini dalam sebuah community, diangkat seorang pemimpin. Nabi Muhammad SAW meninggal, Nabi Abu Bakar Siddiq, meninggal Abu Bakar, Umar bin Khattab, meninggal Umar, Ali bin Abi Thalib, meninggal Ali, Sayyidina Hasan. Selepas Hasan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Selepas Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Habis Bani Umayyah, naik Bani Abbasiyah. Habis semuanya, berakhir pada Turki Utsmani. Sampailah kepada sultan-sultan di negeri Melaju, negeri semenanjung Melayu, sampai ke berbagai macam negeri. Sampailah pada hari ini kita disatukan dalam sebuah komuniti kebaikan-kebaikan. Maka pemuda-pemuda yang dulu minum khamar, yang dulu berbuat dosa, yang dulu buat maksiat, hijrah, balik ke pangkal jalan, taubat nasuha. Tapi jangan taubat sendirian. Banyak orang yang taubat sendirian, hari ini bertobat, esok balik lagi. Maka dia ada sebuah komuniti. Apa nih Ustaz Abdul Somad nih? Dia ustaz, dia pensyarah, dia bagi tazkirah di masjid. Kenapa dia naik motor pula? Saya tengok naik motosikal. Itu nak bawa anak-anak mudanya, nak bawa pemuda-pemuda belia-belia, sebab mereka ini mungkin segan nak ke masjid. Ustaz Abdul Somad, kami ini baru bertaubat, kami ada komuniti. Bila tazkirah di masjid kami takut. Kenapa awak takut ke masjid? Beberapa sahabat kami 2-3 kali ke masjid, lepas tu mati. Dia takut. Itulah maka tazkirah Ustaz Abdul Somad tak selamanya di masjid. Kadang kita buat di padang, kadang kita buat di stadium. Sebab ada setengah orang yang takut ke masjid. Jangankan nak masuk ke masjid, baru menengok masjid dia dah takut. Sebab masih ada baki-baki syaitan lagi dalam diri. Oleh sebab itu maka semua kita tempuh, ada komuniti. Kita bangun sebuah komuniti. Maka selepas itu barulah kita boleh memperbaiki ekonomi. Nabi SAW bukan hanya bertasbih dalam masjid. Nabi datang ke pasar. Maka dia bina suk Islami, pasar Islamic market. Karena ada umat Islam, orang Yahudi membuat riba, maka datanglah Islam mengharamkan riba. La ta'kulur riba adhafan mudha'afa. Jangan makan riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatahabbathu syaitanu minal mas. Nanti dia bangkit dari kubur seperti orang yang bangkit dari kemasukan syaitan. Maka Islam mengajarkan ini. Bila kita pergi ke Masjid Nabawi, masuk dari pintu Babus Salam. Babus Salam itulah tempat pasar yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa masuk masjid dengan doa keluar masjid beza. Doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Masuk masjid, bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Sebab kami banyak silap salah dosa, bukakan pintu rahmatmu ya Allah. Selama kita i'tikaf di masjid ini dapat rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi manakala kita keluar masjid,
Allahumma inni as'aluka min fadlik, berikan aku rezeki-rezekimu ya Allah. Bahkan ketika musim haji, ada yang membawa kain, ada yang membawa gandum, ada yang membawa kulit unta, ada yang membawa kulit, semua datang. Maka mereka datang kepada Rasulullah SAW, bolehkah kami berniaga masa ibadah ini? Ibadah, berniaga tak boleh. Turun ayat, laisa alaikum junahun an tabtaghu min fadlillah. Kamu boleh berniaga pada masa hari-hari yang baik, hari Arafah, hari Mabit di Muzdalifah, 11, 12, 13, hari Tasyrik, menyembelih kurban, tapi mereka tetap boleh berniaga Mabit. Maka haji tidak hanya setakat ibadah, bukan hanya sebatas wukuf di padang Arafah, tapi haji juga adalah bisnis. Haji adalah market yang sangat besar bagi umat Islam. Islam datang tidak hanya memperbaiki pribadi-pribadi, tapi juga Islam membina ekonomi pasar, Islam juga membina politik, Islam juga dengan kekuasaan. Maka datanglah Imam Al-Mawardi menulis kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum hakam kesultanan, syarat-syarat menjadi pemimpin, bagaimana kewajiban seorang pemimpin. Dalam Islam pemimpin itu adalah ra'id din wa daulah, dia pelindung agama dan dia juga sekaligus pelindung negara. Maka insya Allah bila kita perbaiki yang dua ini, islahul fardi, pribadinya baik, akhlaknya baik, akidahnya baik, ibadahnya baik, mujtama, ada pemimpin yang saleh, makanya di antara yang nanti yang dapat naungan di padang mahsyar sab'atun, 7 golongan, yudhilluhumullah, yang mendapatkan naungan atap di padang mahsyar yauma la dhilla illa dhilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama kali mendapat bukan ulama, bukan ustaz, bukan pensyarah. Yang pertama kali mendapat adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan negeri kita, Indonesia, Malaysia, semuanya mendapatkan pemimpin-pemimpin yang adil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan, sebab apa? Doa masyarakat, doa silahul mukmin. Doa adalah senjata orang beriman. Ada kepemimpinan yang baik, ada orang kaya yang mau bersedekah, ada orang yang mampu. Ad-dunya bustan, dunia ini taman yang indah. Zuyinat bi arba'ati asya. Taman indah kalau ada 4 perkara. Yang pertama, ilmul ulama, ulamanya berilmu. Adlul umara, pemimpinnya adil. Sakhaul aghniya, orang kayanya mau bersedekah, berinfak, berwakaf. Da'watul fuqara, orang fakir miskinnya mau berdoa. Kalau ada 4 ini, maka insya Allah dunia ini akan menjadi indah dan kita akan hidup sejahtera. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah yang boleh dijelaskan oleh Al-Faqir Abdul Samad dalam waktu 60 menit ini. Berikut ini saya akan jawab soalan-soalan yang boleh saya jawab. Yang tak boleh saya jawab akan saya bawa balik dan saya akan jawab, nanti akan diupload di channel Ustaz Abdul Samad Official. Subscribe, like and share.